Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Febi Trisnawati dengan NPM 22.296, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum di Universitas Pasundan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi komponen UAS dalam mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa yang dibimbing oleh Bapak Erik Rahman. Yang pertama-tama, saya akan membahas terkait alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Metode alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia itu menawarkan solusi yang lebih efisien, fleksibel, dan terjangkau bagi masyarakat di luar pengadilan, dan terdapat berbagai pilihan lain seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi untuk menyelesaikan beberapa jenis sengketa. Metode alternatif penyelesaian sengketa itu adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang pihaknya ketiga itu bersifat netral. Lalu apa saja sih jenis-jenis metode alternatif penyelesaian sengketa? Yang pertama itu ada mediasi, merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Jadi dalam mediasi itu terjadi proses negosiasi. Lalu yang kedua itu ada arbitrase, di mana proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan arbiter yang memutuskan hasil akhir. Lalu yang ketiga ada negosiasi, di mana ada proses tawar-menawar antara pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Dan ada konsiliasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memfasilitasi proses dialog. Lalu selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode alternatif penyelesaian sengketa. Kelebihan dari metode alternatif penyelesaian sengketa sendiri itu dapat kita lihat dari definisi dan manfaatnya tadi, bahwa metode alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi kelebihannya pastinya metode ini merupakan metode atau cara penyelesaian sengketa berlangsung akan lebih cepat dan lebih efisien. Lalu biaya itu akan lebih murah, bahkan tidak mengeluarkan biaya. Karena apa? Karena proses di pengadilan itu pasti mengeluarkan biaya. Lalu ada prosesnya lebih fleksibel karena tidak perlu menunggu jadwal sidang dan lain-lain, karena itu hanya untuk dijadwalkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa dan satu pihak ketiga yang netral. Lalu ada kelebihannya itu kerahasiaannya terjaga karena tidak terlalu melibatkan banyak orang. Lalu kekurangannya sendiri itu tergantung pada preferensi masing-masing. Itu tuh kekurangannya menurut saya bergantung pada itikat baik para pihak. Jadi jika dari awal mereka ingin melakukan proses mediasi atau konsiliasi serta dan lain sebagainya dalam metode alternatif penyelesaian sengketa, itu harus mempunyai itikat baik dari para pihak masing-masing. Jika tidak, itu akan sulit dilakukan. Lalu hasilnya tidak mengikat secara hukum dan kurangnya jaminan kepastian hukum. Lalu ada lembaga apa saja sih di penyelesaian sengketa alternatif ini? Yang pertama itu ada BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, itu untuk menangani sengketa bisnis dan investasi. Lalu yang kedua ada BANI Mediasi Perbankan Indonesia atau BMPI, yaitu menangani sengketa antara bank dan nasabah. Lalu yang ketiga ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk menangani sengketa terkait persaingan usaha. Lalu yang keempat ada BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Lalu selanjutnya, apa sih peran lembaga ini untuk membantu masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa? Peran lembaga-lembaga tadi tersebut melakukan bantuan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dalam bentuk edukasi, fasilitasi, advokasi, dan penyelesaian. Di mana pada poin edukasi, lembaga-lembaga tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang metode penyelesaian sengketa alternatif ini. Lalu fasilitasi itu, lembaga-lembaga tersebut memfasilitasi proses mediasi, arbitrase, dan bentuk penyelesaian lainnya. Lalu yang ketiga ada advokasi. Lembaga-lembaga tersebut memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terlibat dalam sengketa.
Lalu yang terakhir adalah proses penyelesaian, di mana lembaga-lembaga tersebut itu menangani dan menyelesaikan sengketa melalui metode alternatif yang tersedia seperti mediasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, contoh penerapan APS oleh lembaga. Yang pertama itu kasus sengketa tanah. Biasanya BPSK memfasilitasi mediasi antara warga dan pemerintah daerah. Lalu ada sengketa konsumen, seperti artinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sengketa konsumen itu pasti diselesaikan metode penyelesaian sengketanya melalui lembaga BPSK, karena BPSK itu menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Lalu sengketa perbankan bisa di BMPI untuk memediasi dan menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank. Selanjutnya, kesimpulan dari metode alternatif penyelesaian sengketa sendiri ini merupakan metode yang sangat efektif, terjangkau, dan kolaboratif. Kenapa? Karena metode alternatif penyelesaian sengketa ini terbukti efektif dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah. Lalu yang kedua itu terjangkau, karena proses yang lebih cepat dan biaya lebih murah menjadikan metode alternatif penyelesaian sengketa sebagai solusi yang terjangkau. Yang ketiga, kolaboratif. Pendekatan kolaboratif antara lembaga dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam metode alternatif penyelesaian sengketa. Baik, selanjutnya setelah pemaparan materi, saya akan sedikit memberikan informasi hasil dari kunjungan ke salah satu lembaga metode alternatif penyelesaian sengketa. Kebetulan saya berkesempatan bersama teman-teman saya untuk mengunjungi salah satu lembaganya, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan di mana BPSK itu merupakan salah satu lembaga penyelesaian konsumen di Indonesia. Karena ternyata di Indonesia itu ada 3 jenis lembaga untuk perlindungan konsumen. Yang pertama ada BPKN atau Badan Perlindungan Nasional, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lalu yang selanjutnya ada LPKSM, ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan yang terakhir BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang kemarin saya kunjungi lembaganya ke sana. Setelah saya mengunjungi lembaga tersebut, ternyata di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersendiri ini ada anggota badannya sendiri. Anggota badannya itu terdiri atas unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Lalu metode penyelesaian yang dapat diselesaikan di BPSK itu ada mediasi, proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasihat dan penyelesaian yang diserahkan kepada para pihak terkait mediatornya. Tapi biasanya mediatornya itu ditunjuk dari ketua BPSK-nya langsung, sedapat informasi saya. Lalu ada arbitrase, proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Dan konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Lalu saya bersama teman-teman saya juga sempat melontarkan beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa sedikit saya jelaskan di sini. Untuk pertanyaan pertama, syarat untuk mendaftarkan penyelesaian, untuk mendaftarkan sengketa ke BPSK sendiri ini merupakan syarat utamanya ialah sengketa yang terjadi itu merupakan sengketa permasalahan konsumen ke tangan pertama, dalam artian jika kita membeli barang sesuatu yang akan kita pakai untuk diri kita sendiri, tidak untuk diperjualbelikan lagi, kita bisa menyelesaikan sengketa konsumen tersebut, perkara tersebut, akan tetapi kita harus membelinya di tempat produksi barang tersebut. Misalnya ketika kita membeli handphone, kita harus membeli di pabriknya langsung atau di nama toko brandnya langsung, tanpa ada perantara orang lain, dan barang yang kita beli itu harus kita pakai sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Hal seperti itulah yang bisa kita daftarkan perkaranya atau sengketanya ke BPSK, dan BPSK akan membantu untuk proses penyelesaian sengketa tersebut. Dan hal utama lagi, ketika
sengketa tersebut sudah masuk ke BPSK, maka BPSK akan memanggil para pihak dan memanggil pihak konsumen serta pelaku usaha. Akan tetapi jika pelaku usaha itu tidak hadir, maka BPSK tidak bisa memaksa pelaku usaha tersebut untuk datang ke proses mediasi, karena jika pelaku usaha tidak hadir, BPSK kembalikan sengketa tersebut ke para konsumen dan pelaku usahanya masing-masing. Jadi BPSK dianggap tidak bisa menyelesaikan perkara tersebut. Lalu yang kedua, apakah keputusan yang dihasilkan oleh BPSK itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak? Ya, betul, keputusan yang dihasilkan oleh BPSK itu mengikat bagi kedua pihak yang bersengketa. Jadi apabila sengketa yang diselesaikan oleh BPSK itu melewati proses mediasi, itu berhasil, akan keluar surat mediasi atau surat pernyataan bahwa proses mediasi ini sudah berhasil mengikat kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen, dan surat tersebut akan terarsip dari BPSK sendiri. Jadi di mana ada sengketa lagi, sudah ada surat perdamaian tersebut. Lalu apakah BPSK menangani sengketa yang melibatkan produk atau layanan digital? Untuk saat ini BPSK sendiri belum pernah dan belum bisa melayani sengketa-sengketa perdagangan yang dijual secara online, karena bentuk transaksinya tersebut masih online, jadi belum bisa ditangani dan masih proses perundang-undangan. Lalu apakah ada batasan nilai sengketa yang dapat ditangani oleh BPSK? Ketika saya bertanya, ternyata batas maksimal kerugian yang dialami itu maksimal sebesar 200 juta rupiah. Lalu apakah BPSK ini menerima pengaduan dari konsumen yang berdomisili di luar daerah operasional BPSK tersebut? BPSK sendiri akan menangani proses sengketa atau pelaporan konsumen dari domisili konsumen tersebut. Jadi jika kita mempunyai sengketa di BPSK Kota Bandung, maka kita sebagai orang yang berdomisili di Bandung, mempunyai sengketa konsumen di Bandung, kita bisa mengajukan sengketa tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Bandung. Akan tetapi jika kita berdomisili di luar Bandung, ya kita harus memberikan sengketa tersebut ke BPSK yang domisilinya sesuai dengan domisili kita. Lalu ketika saya di sana juga, ternyata di sana itu mempunyai jadwal masing-masing. Setiap harinya ada jadwal piket 3 orang per hari sampai hari Jumat, karena hari operasionalnya, hari kerjanya hari Senin sampai hari Jumat. Lalu proses kerja di PBSK juga paling lama maksimal itu 21 hari kerja di luar libur dan tanggal merah lainnya. Terus kita juga di sana mendapatkan salah satu contoh kasus yang mungkin teman-teman semua sudah mendengar waktu saya presentasi di kelas, bahwasanya ada kasus kerugian yang dialami oleh pengendara mobil Rubicon karena kesalahan isi bahan bakar. Akan tetapi pengguna Rubicon tersebut juga mempunyai unsur kesalahan, jadi BPSK hanya bisa membantu menangani penyelesaian sengketanya dengan kerugian 10 juta dari 200 juta kerugian yang dialami harusnya. Lalu BPSK sendiri juga mempunyai BPSK Kota Bandung, terutama BPSK Kota Bandung, ternyata mereka lebih banyak menangani kasus-kasus perumahan, finance dan perumahan. Terus juga BPSK itu sebenarnya lebih berperan jika proses penyelesaian sengketanya itu melakukan mediasi. Jadi BPSK itu lebih terlibat gitu kalau misalnya proses penyelesaian sengketa konsumennya melalui mediasi. Baik, segitu saja yang bisa saya dapat simpulkan. Yang terpenting bahwa metode alternatif penyelesaian sengketa ini ada untuk mengefisiensikan waktu para pihak yang mempunyai sengketa untuk lebih cepat dan biaya murah juga, karena metode ini merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, jadi penyelesaiannya juga lebih cepat.
Baik, untuk saat ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.